Kisah asmara, sepertinya sosok Mike Lewis seringkali dikabarkan menjadi orang ketiga dari hubungan asmara beberapa selebritis. Seperti pada tahun 2007, nama Mike untuk pertama kalinya banyak menjadi bahan perbincangan setelah dirinya disebut-sebut telah menjadi orang ketiga dalam kandasnya rumah tangga selebritis cantik Tamara Bleszinski dengan sang suami Tengku Rafli Pasha. Tidak hanya itu, Mike pun pernah dikabarkan menjadi orang ketiga dalam hubungan Nia Ramadhani dan sang kekasih saat itu vokalis grup band Samson, Bam Samson. Letaknya hubungan Nia dan Bams dikabarkan karena Nia dan Mike terlibat cinta lokasi dalam pembuatan sebuah sinetron. Walaupun keduanya membantah, namun hubungan Nia dan Bams akhirnya benar-benar kandas. Tahun 2009 beredar gosip miring kembali mengenai hubungan Mike dan Tamara. Setelah Tamara bercerai, keduanya akhirnya baru mengakui jika mereka memang tengah menjalin hubungan asmara. Pada 2 Februari 2010, hubungan cinta Mike dan Tamara pun akhirnya berlabuh di pelaminan. Keduanya menikah secara tertutup di sebuah tempat romantis di Bali. Setelah 4 bulan pernikahannya, Mike mengumumkan jika keduanya saat itu tengah menanti kelahiran anak pertama mereka. Dan tepat di Hari Ibu 22 Desember 2010, Mike dan Tamara dianugerahi anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki, serta diberi nama Kenzo Lion Bleszinski Louis yang berarti bijak dan berani. Namun kebahagiaan pasangan ini hanya mampu bertahan selama 2 tahun lamanya, karena pada April 2010, Mike dan Tamara sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga mereka. Karena ketidakjelasan alasan keduanya untuk bercerai membuat berbagai kabar miring pun mencuat. Mulai dari kabar akan adanya kawin kontrak, sampai adanya orang ketiga yang membuat hancurnya pernikahan Mike dan Tamara. Nama penyanyi seksi Aura Kasih pun sempat disebut menjadi orang ketiga dalam mahligai rumah tangga Mike Lewis. Namun kabar tersebut segera dibantah Aura yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan spesial antara dirinya dengan ayah satu anak tersebut. Setelah menyandang status duda keren, nama Mike Lewis semakin sering menjadi bahan pemberitaan. Tak sedikit selebritis wanita yang terlihat dekat dengan dirinya langsung dikabarkan telah menjadi pacarnya. Nama selebritis cantik seperti Nadila Ernesta, Pevita Pierce, Sintiara Alona, Hannah Al-Rashid, bahkan sang koki cantik Farah Quinn pun tak luput disebut-sebut sebagai wanita yang dekat dengan sosok duda keren tersebut. Namun kabar kedekatannya dengan Farah langsung saja dibantah oleh Mike Lewis. Menurutnya, Chef Farah Quinn adalah salah satu sosok wanita yang masuk dalam kriteria wanita idamannya, namun dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan sang koki yang terkenal dengan jargon "This is it" tersebut. Bagi Mike, siapapun nanti yang akan menjadi pendampingnya harus dapat mencintai juga anak semata wayangnya, Kenzo. Tahun 2012 lalu tampaknya menjadi tahun yang sangat berat bagi Mike. Setelah kasus perceraiannya dengan Tamara Bleszinski tuntas, Mike kembali harus menghadapi permasalahan yang melibatkan pihak kepolisian. Saat itu Mike dikabarkan telah menabrak seorang pengendara motor gede hingga mengalami luka parah. Kejadian tersebut bermula saat dirinya melintas di daerah Senayan. Entah karena apa Mike tidak mampu mengendalikan mobilnya hingga akhirnya menabrak si pengendara motor yang diketahui bernama Elman tersebut. Saat itu karena merasa tidak ada itikat baik dari Mike Lewis, Elman pun sempat melaporkan Mike ke polisi. Namun akhirnya kasus tersebut dapat berakhir dengan kata damai karena Mike bersedia untuk mengganti segala pembiayaan rumah sakit yang telah dikeluarkan oleh korban. And just like them old stars, when I see you, I run out of words. Meski telah mengakhiri hubungan sebagai suami istri, namun komunikasi antara Mike Lewis dan Tamara Bleszinski tetap dapat berjalan dengan baik. Hingga saat ini keduanya masih dapat berkomunikasi dengan baik demi perkembangan buah hati mereka, Kenzo. Bagi Mike, Kenzo adalah segala-galanya. Apapun akan dilakukannya bagi putra semata wayangnya tersebut. Walaupun kini dirinya terpisah dengan sang anak yang harus ikut ibunya tinggal di Bali, namun Mike tetap berusaha sebaik mungkin untuk tetap bertemu dengan Kenzo. Meskipun Mike berusaha untuk selalu dapat hadir di setiap kesempatan bagi Kenzo, namun Mike sadar bahwa hal terbaik untuk anak adalah selalu bersama sang ibu. Mike pun merasa sangat bangga karena sang anak menyebutnya sebagai salah satu superhero atau pahlawan baginya. Sejak bercerai, Mike memang tetap dapat bertemu secara leluasa dengan anaknya. Pengertian semenjak dini pun telah disampaikan Mike dan Tamara kepada Kenzo tentang perpisahan mereka. Dalam seminggu, Mike biasanya bertemu sebanyak 4 kali. Namun karena dipisahkan jarak Bali-Jakarta, terkadang komunikasi Mike dan sang anak lebih banyak lewat telepon, video, ataupun email. Mike Lewis yang lahir 22 Oktober 1981 memiliki zodiak Libra. Sesuai dengan karakternya, pria Libra biasanya sangat kooperatif, sedikit idealis, menawan, dan tidak mudah marah. Bagaimana dengan sosok Mike Lewis? Jika melihat hubungannya dengan sang mantan istri yang masih terjalin sangat baik, dapat terlihat bahwa Mike Lewis adalah sosok pria yang sangat kooperatif. Alih-alih terlibat pertengkaran saat bercerai seperti kebanyakan selebritis lain,
Mike justru mau berdamai dengan Tamara dan menurunkan sedikit egonya demi kepentingan anak mereka. Sosok pria Libra yang sangat idealis juga terlihat jelas dalam diri Mike Lewis. Seperti sebelum memulai debutnya di dunia seni peran, Mike terlebih dahulu mengambil kelas akting guna memperdalam ilmu akting. Idealisme Mike juga terlihat dari bagaimana dirinya mengelola restoran miliknya. Dengan ketamanan wajah yang dimilikinya, banyak orang yang menyebut jika Mike Lewis adalah sosok pria yang sangat menawan. Belum lagi tutur kata Mike yang sopan dan lembut membuat banyak wanita terbius oleh duda keren yang satu ini. Pria Libra yang tidak mudah marah juga terlihat dalam diri Mike Lewis. Selama menjalani karirnya di dunia hiburan, Mike Lewis jarang sekali diberitakan terlibat pertengkaran. Dan mirsa, itulah tadi beberapa fakta dan gosip menarik seputar kehidupan Mike Lewis. Acapulco adalah sebuah daerah yang berada di wilayah Meksiko. Merupakan pelabuhan utama di negara bagian Guerrero, Acapulco berada 300 km di barat daya Mexico City. Berada di dalam tanjung setengah lingkaran yang menghubungkan Panama dengan San Francisco. Pelabuhan di Acapulco sering dipakai mengangkut barang atau tempat berlayar kapal-kapal mewah. Acapulco merupakan pantai dengan garis terpanjang di Meksiko, serta merupakan kota pantai yang paling banyak dikunjungi oleh turis. Sejak tahun 1950, Acapulco sudah menjadi tempat berlibur favorit para artis Hollywood dan para jutawan dari seluruh dunia. Sekarang ini Acapulco memiliki dua daerah yang paling banyak dikunjungi para turis, yaitu daerah utara, di mana tempat ini disebut daerah tradisional yang kental dengan kultur Meksiko, dan daerah selatan di mana Anda akan menemukan gedung-gedung mewah dengan hotel mahal di sepanjang garis pantai. Kita tahu kalau Meksiko adalah negerinya telenovela, dan salah satu tempat yang paling banyak dijadikan setting telenovela adalah Acapulco. Bagaimanakah sebenarnya kecantikan Acapulco hingga bisa menjadi magnet bagi para turis dan inspirasi bagi banyak telenovela Meksiko? Berikut ini kami ulas serba-serbi tentang Acapulco yang telah berhasil Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Hal menarik yang pertama dari Acapulco adalah kota cantik yang berdiri di atas tebing. Ya, tempat-tempat seperti ini biasanya banyak sekali mengundang perhatian wisatawan, baik domestik maupun internasional. Sebuah tempat yang bisa membuat kita melihat indahnya pemandangan yang jauh di batas cakrawala, atau melihat setiap sudut seperti bangunan dan pohon jadi begitu kecil tepat di bawah kita. Dan salah satu kota di dunia yang beruntung memiliki pemandangan cantik di atas tebing adalah Acapulco, tepatnya di tebing La Quebrada. Bila biasanya tempat wisata pantai menawarkan landscape pantai yang landai dan berpasir putih, maka tidak di Acapulco. Pantai di sepanjang La Quebrada didominasi dengan tebing karang yang terjal dan tinggi, tetapi justru di situ letak kecantikannya. Dari atas tebing Anda akan disuguhi pemandangan laut yang indah, bahkan ditemani dengan aksi yang cukup menarik dari lokasi tersebut, yaitu adanya para penyelam yang kesehariannya melompat dari atas tebing, membuat para pengunjung terpukau karena aksinya tersebut. Tradisi aksi penyelam tersebut telah ada sejak tahun 1930-an. Tebing-tebing itu juga menjadi tempat bagi banyak hotel mewah hingga mampu menarik wisatawan asing hingga para miliarder dunia untuk nyaman tinggal di sana. Bagian cantik lain dari kota Acapulco adalah Pie de la Costa yang merupakan salah satu pantai terindah di Acapulco, di mana satu sisi memiliki pantai, sedangkan di sisi lainnya memiliki danau cantik yang bernama Laguna de Cuyoca. Disarankan untuk para turis tidak berenang di Pie de la Costa karena menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Ombaknya sangat ganas sehingga sangat membahayakan. Pada siang harinya, wisatawan yang mampir ke pantai ini bisa menikmati indahnya pantai sambil olahraga air seperti diving, snorkeling, surfing, serta berjemur di bawah teriknya matahari. Setelah asyik menikmati keindahan pantai, Anda bisa menikmati hidangan yang lezat khas makanan Meksiko yang ditawarkan dari berbagai restoran yang berada di sekitarnya. Salah satu makanan khas Meksiko adalah fajita, berupa daging yang dipanggang dan disajikan dengan tortilla. Setelah menyaksikan Acapulco sebagai kota cantik di atas tebing dengan pantainya yang indah, masih ada lagi keindahan dan hal menarik lainnya dari Acapulco yang akan Spotlight tayangkan untuk Anda. Simak informasi selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Jadi jangan mana-mana ya pemirsa, tetap di Spotlight.
kita lihat dari belakangnya.